Pada malam hari ini kita hadir, kita berkumpul bersama-sama dengan hati yang tulus hendak mendoakan keselamatan kekal almarhum Insinyur Bapak Richard Gunawan Budiman, Bapak Richard Gunadi Budiman yang telah berpulang ke pangkuan Allah Bapa di surga di usianya yang ke-82 tahun, di mana almarhum Bapak Richard meninggalkan seorang istri dan juga 2 orang anak, 2 orang mantu serta 3 orang cucu. Misa Ekaristi Kudus untuk mendoakan keselamatan kekal Bapak Richard Gunadi Budiman akan dipersembahkan oleh Romo Diki Ogi MSc. Sebelum bisa dimulai, bagi Bapak Ibu yang akan menerima komuni kudus bisa angkat tangan. Terima kasih. Dari halaman 39 nomor 9, Kasih dari Surga. Mari kita berbakti diri. Agar berkenan kepada Tuhan, marilah kita menyatakan sesuatu tobat. Kita mohon ampun
bersama-sama kita mengucapkan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Kawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah Tuhan kita Maha Baik mengasihani saudara sekalian yang mengampuni salah dan dosa kita, berdosa dan kesalahan almarhum Richard Gunadi Budiman, dan telah mengantar kita semua sampai pada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, perhatikanlah doa keluargamu ini. Engkau telah memanggil hamba-Mu Richard Gunadi Budiman dari dunia ini. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu yang penuh damai dan cahaya, dan gabungkanlah dia dalam persatuan para kudus yang Kau tebus dengan darah terang Yesus Kristus. Kami berdoa pula semoga keluarga yang sedang bergabung, istri Ibu Angelina Fin Aryan, anak-anak Ronald Sulistyo Budiman dan Adelia Wijaya, Caroline Budiman dan Agus Gusti, sama cucu-cucu Anabella Wijaya, Andika dan Amana Redus. Semoga mereka dapat menanggung duka citanya dengan tabah dan menaruh kepercayaan serta harapan kepadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bersatu bersama Bapa dan Roh Kudus, memerintah dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu antar bacaan, kita buka di halaman 43 nomor 19. Penuhilah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, merasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku
Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang penguasa dunia akan dilemparkan keluar, dan aku apabila ditinggikan dari bumi, aku menarik semua orang datang kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Itulah kata-kata peneguhan Yesus Kristus kepada para murid dalam amanat perpisahan. Orang-orang yang nakal, yang suka memplesetkan, yang suka menyudut-nyudutkan, mereka menafsirkan, "Oh, kalau begitu Yesus ini bapak kos." Karena ada banyak tempat tinggal. Atau mungkin Yesus ini seorang pengusaha penginapan hotel. Sehingga katakan, "Ya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal dan aku menyediakan tempat itu." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau saya boleh tanya, kira-kira ada yang dalam waktu-waktu dekat ini atau kemarin-kemarin sedang membangun rumah, gudang, atau kantor? Ada? Atau mungkin ya, pernah punya pengalaman membangun bangunan, terlebih bangunan permanen? Ada. Biasanya apa yang disiapkan kalau membangun bangunan? Membangun rumah, toko, kantor, gudang, di bangunan permanen. Besi, apa lagi? Semen, pasir. Semua itu yang disiapkan harus, kalau kita di sini kan pakai SPT, berstandar. Nah, jadi harus berkualitas. Super kalau boleh, apalagi bangunan megah besar.
bagus, rumahnya, tokonya cepat rusak, ambruk. Artinya kita menyiapkan bangunan rumah dengan bahan-bahan yang juga bagus, berkualitas, sehingga rumah itu memang sungguh-sungguh memberi jaminan kenyamanan, aman. Itu rumah di bumi, rumah di dunia. Yesus tentu tidak memaksudkan rumah atau tempat tinggal di bumi. Apalagi dalam konteks ini amanat perpisahan. Artinya Yesus mau mengajak dan mengarahkan para murid dan kita sekalian juga pada kehidupan kekal. Artinya bukan rumah secara fisik ini, tapi rumah kehidupan kekal. Nah, kalau kita saja di bumi ini mau tinggal di rumah yang nyaman, aman, tentu kita tidak mau juga nanti kalau kekal kita tinggal di rumah yang tidak aman, tidak nyaman. Artinya, kalau kita dalam hidup di dunia ini membangun rumah yang bagus, yang indah, yang megah, yang pada gilirannya itu semua akan hancur dan ditinggalkan, tidakkah kita juga terpanggil, kita terdorong untuk juga memikirkan, menyiapkan. Memang Yesus menyediakan tempat itu, tetapi kita sendiri turut berpartisipasi membangun, menyiapkan rumah kediaman kita, sehingga kita tidak memiliki rumah apa-apa. Artinya semasa hidup di dunia, hidup rohani kita pun hendaknya menjadi bagian dari persiapan untuk kelak ketika kita berada di rumah Bapa, rumah dalam kehidupan kekal, kita pun dengan tenang, nyaman, aman, damai, dan bahagia. Dalam pandangan gereja Katolik tentang kehidupan ini, Anda mungkin akan melihatnya secara siklus, tapi siklusnya bukan mulai titik awal dan berakhir selesai. Kalau melihat itu, berarti sudah hanya melihat kehidupan sementara saja. Lahir, bertumbuh besar, bayi, remaja, dewasa, lansia, berakhir dengan kematian. Selesai satu siklus, satu putaran. Tapi siklus kita bagaikan kumparan yang akan terus berulang. Nah, karena itu siklus tadi mungkin hanya cocok dan relevan dalam kehidupan di dunia dan berakhir dengan kematian. Tapi kita juga memiliki kehidupan yang sifatnya linear, satu garis yang tidak ada batasnya, satu garis yang mana akan menuju dari kehidupan yang sementara ini sampai pada kehidupan yang kekal yang tidak ada batas. Kehidupan sementara berakhir dengan kematian badannya, tetapi kehidupan kekal berlanjut dalam kehidupan surgawi. Untuk itulah orang-orang beriman Kristiani yang percaya kepada Kristus, mereka diteguhkan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika menguatkan iman kita, kepercayaan kita akan Kristus. Bacaan yang pertama kali, saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, inilah sukacita iman orang-orang Kristen. Kehidupan itu tidak berakhir dengan kematian.
Memang kematian mengakhiri kehidupan manusia di badan kita, tapi kehidupan rohani kita cara dilihat tidak akan putus. Di sana iman berperan sangat penting. Kehidupan manusia ini seperti contoh bangunan rumah tadi hanya sementara, tapi kita juga siapkan bangunan kehidupan kekal kita supaya kita tinggal tenang di rumah. Almarhum Bapak Richard Gunadi Budiman, muridnya Bapak Insinyur beliau teknik sipil, arsitek sipil, ya, insinyur bangunan berarti beliau mengerti betul, dan saya yakin semasa hidup juga beliau juga turut mempersiapkan, bukan hanya menyiapkan rumah bangunan fisik di dunia, tapi juga atas caranya tersendiri, atas cara hidup rohani, cara hidup berimannya, beliau telah mengusahakan rumah kediaman yang memang sudah disediakan oleh Kristus bagi orang-orang yang beriman setia kepadanya. Sehingga orang-orang yang sudah meninggal, dikatakan oleh Paulus tadi, kalau kita percaya bahwa Yesus yang telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga kalau semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Dan begitulah kita akan bersama-sama dengan Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi kalau kita mau jalan benar, hidup kekal, jalan bersama Yesus. Tidak ada pilihan jalan lain. Banyak jalan di dunia ini ditawarkan disediakan oleh kita, tapi jangan salah memilih jalan. Kalau sudah sempat berada pada jalan yang salah, baliklah pada jalan yang benar. Jalan hidup, jalan kebenaran adalah jalan Kristus. Selamat jalan, Bapak Richard Gunadi Budiman, Alvita dan selamat memasuki hidup yang kekal menuju rumah Bapa. Mari kita di sejenak kita merasakan Tuhan yang kita dengar. Kita bagi berdiri mengerjakan doa pertemuan gereja dengan doa. Marilah kita doakan saudara kita almarhum Insinyur Richard Gunadi Budiman kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Kristus telah bersabda, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Kita buka halaman 22 dari buku. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menangisi Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada saudara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menjadikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudara kami dalam kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia Kau gabungkan dalam persatuan para kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami telah menikmati perjamuan tubuh dan darah putramu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berduka cita atas kematian saudara kami. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan bagi
istri, Ibu Angelina B. Aryan, anak-anak Ronald Sulistyo Budiman dan Adelia Wijaya, Karolin Budiman dan Agus Rusli, serta cucu-cucu Anabella Wijaya, Andika, Amanari Rusli. Semoga Engkau jaga memelihara mereka dalam duka cita agar dengan ikhlas dan tulus melepas kepergian anggota keluarga mereka terkasih. Kiranya mereka juga senantiasa terus memelihara tali kerukunan, kedamaian dan kebersamaan sekalipun telah ditinggalkan oleh anggota keluarga yang tercinta. Hiburlah mereka dengan sabdamu sehingga mereka tetap berharap dan percaya kepada Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami dari Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Sebagai persiapan persembahan, kita membuka di halaman 50 nomor 32. Bawalah persembahan. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudari supaya doa persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, bersihkanlah kami dari noda-noda dosa berkat roti dan anggur ini, berkat Yesus Putramu yang terkasih, yang telah membela kami dengan melaksanakan kehendak-Mu. Semoga doa dan kurban kami ini berkenan padamu untuk keselamatan jiwa hamba-Mu, Bapak Risa Kunadi Budiman, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Siapkan bersyukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami
pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukannya dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan ibadat kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa surga kemuliaan kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan persembahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang dari pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Waktu Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Richard Gunadi Budiman, yang hari ini Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga dan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Clara Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang suci, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus
Kristus putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan Penyelamatan kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama Rohmu. Anak domba Allah yang hapus dosa dunia, kasihilah kami. Yang hapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Karena sudah terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia memberikan kekuatan rohani bagi kita, jaminan hidup kekal dengan tubuhnya sebagai makanan rohani dan darahnya ditumpahkan sebagai minuman yang menyelamatkan. Maka berbahagialah saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya pantas Tuhan oleh saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, tidak mengurangi rasa hormat kami yang boleh menerima tubuh Kristus adalah Bapak Ibu yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komunion pertama. Terima kasih. Kristus.
Kudus kita buka di halaman 53 nomor 41. Aku rindu akan Tuhan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Aku doakan Tuhan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus datanglah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sabda. Marilah kita berdoa. Allah Bapa tujuan hidup kami bersyukur sebab putra-Mu telah sudi menjadi jalan hidup kami. Perkenankanlah kami selalu siap sedia menjadi rezeki bagi yang kelaparan dan membahagiakan sesama dengan semangat pengorbanan diri kami, sehingga kelak kami layak dan pantas untuk tinggal di rumah Bapa surgawi, sebagaimana kami mendoakan juga untuk kedamaian hidup kekal di rumah Bapa bagi jiwa almarhum Insinyur Richard Rudani Budiman yang telah Kau panggil ke tengah-tengah kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus, memerintah dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Allah Maha Kuasa melindungi dan memberkati saudara sekalian dengan berkat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa requiem untuk keselamatan jiwa almarhum Richard Gunadi sudah selesai. Syukur. Mari kita pulang dengan damai Tuhan saudara Yesus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan lagu di halaman 42 nomor 17. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing
Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu. Kami mengundang keluarga inti sebelum memberikan ungkapan hati buat Romo dan kepada Bapak Ibu. Kami persilahkan foto bersama terlebih dahulu keluarga inti bersama Romo. Silakan Bapak Ronald, Ibu, anak-anak mantu. Silakan Romo untuk didokumentasikan. Silakan.